Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Official Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dengan materi berikutnya, yaitu tentang update data. Jadi sekarang kita akan mempelajari bagaimana mengupdate data menggunakan framework yang sangat terkenal sekali, yaitu Laravel ya. Namun sebelumnya kita sudah mempunyai laporan. Ini laporan, ada tambah dan detail. Kemarin delete itu sudah, delete sudah ada, kemudian tambah sudah. Nah sekarang adalah edit data. Edit kita belum mempunyai link ya. Nah ini sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengedit data. Nah ini tampilan ketika kita klik tombol edit. Nah kita belum punya linknya. Tampilannya nanti hampir sama dengan tambah data, cuman bedanya di edit dia akan mempunyai kolom-kolomnya sudah berisi data semua sesuai dengan data produk yang akan diedit. Nah oleh karena itu kita harus membuat dulu link untuk mengaktifkan tombol edit ini. Jadi Anda bisa langsung saja ke file show. Nah di sini view ya, ini di bagian view, kalau tidak salah view, kemudian di situ ada show. Nah Anda bisa mengganti ininya, Anda bisa mengganti halaman ini adalah halaman show. Kita tidak perlu lagi memakai button, jadi jangan kita coba pakai ahref saja. Nah, jadi di sini kita ganti buton, kita aja ganti dengan A, kemudian tipenya adalah href. Nah, kemudian di sini ada linknya adalah kita akan mengambil kurung kurawal 2 kali, kemudian di situ di sini kurung kurawal 2 kali, kemudian ada produk. Nah di sini adalah produk, kemudian yang diambil adalah ID-nya. Tutup kurung kurawal kembali. Nah ini membuat link untuk edit. Kemudian kita tambahkan dengan edit di sini. Cuman jangan lupa di belakangnya kita tambahkan dulu laporan, karena kita akan menuju halaman laporan. Nah seperti itu. Kemudian kelasnya tetap. Nah ini buttonnya kita ganti dengan link A. Nah, oke. Kita simpan. Kemudian kita coba refresh dulu laporannya. Ini laporan detail, kemudian kita klik jangan prosesor lah, keyboard detail. Ini ID-nya adalah 5, kemudian edit, laporan edit not found 404. Oke, karena kita belum membuat rutenya. Nah ini yang jelas linknya kini sudah berjalan dengan melihat ID daripada produk yang kita buat. Oke, kita lanjutkan. Kita akan menambahkan halaman rute. Berarti kalau rute ada pada file web.php. Nah di sini kita akan buat rutenya.
Nah, ini kita boleh di copy duplikat saja yang ini, atau buat yang baru juga boleh. Saya buat yang baru aja. Saya punya route di sini yang metodenya adalah get, kemudian di dalamnya ada laporannya. Di dalamnya ada laporan, kemudian laporannya berdasarkan ID daripada produk. Jadi seperti yang kemarin juga, produk kurung kurawal, sama juga dengan yang di atasnya, laporan, cuman nih metodenya adalah get produk. Nah, kemudian di dalamnya kita arahkan dia ke laporan controller. Kemudian kita kasih kelas metodenya adalah di sini adalah edit. Nah, jadi di sini ada untuk edit sama juga dengan yang ini, yang create ada dua model, create dan store. Create ini ada untuk form, kemudian store-nya itu adalah untuk penyimpanan. Nah, di edit update juga ada dua model juga. Yang pertama itu adalah edit, ini untuk form, kemudian ada nanti update. Nah, ini untuk mengubah datanya. Oke. Nah, ini kita simpan dulu. Kita simpan. Jadi ceritanya adalah yang akan kita buat, kita punya rute dengan metodenya adalah get. Nah, biasanya karena pindah halaman, yang akan pindah ke halaman laporan slash produk yang ID-nya berapa slash edit gitu ya. Jadi ini ada slash lagi nih seharusnya. Nah, ini yang tadi sudah edit, ini adalah di halaman controller. Nah, ini dia route get, dan nanti diarahkan ke laporan controller yang di bagian laporan controller ada namanya edit. Oke, kalau gitu kita lihat pada laporan, kita cari bagian namanya edit. Nah, ini dia edit. Nah, edit di sini, di situ sudah ada. Kita akan membuat view ya. Kita arahkan ke view sambil kita kirimkan datanya dengan mengetikkan return. Return view seperti biasa, return view. Kemudian di situ ya sama juga dengan yang di store. Di sini ada produk, kemudian edit ya. Di sini edit. Nah, datanya akan kita kirim kompak yang isinya adalah produk. Oke, seperti itu saja. Kemudian kutip 2. Nah, ini dia. Coba kita tes dulu. Kita refresh. Laporan nomor 5 nih ya. Laporan, kemudian detail. Oke, ini ada sedikit error karena kita belum menangkap variabel produknya yang dikirim dari route yang ini ya. Nah, ini kan ada produk, ini kan dikirim.
Berarti kita akan edit. Nah, di sini belum kita buat. Ini adalah produk. Kemudian di sini sama dengan show ya. Ini produk. Kemudian sama dengan show produk. Kemudian di sini produk juga. Nah, ini halaman editnya belum kita buat. Kita coba dulu. Kita refresh, kemudian klik detail. Nah, ini kan halaman produknya belum ada. Oke, baik, kita akan membuat halaman editnya. Kita kasih kita save as saja yang create, dia kan hampir sama dengan nama create. Klik file, kemudian save as. Save as, kita kasih nama edit.blade.php save. Nah, ini sudah jadi apa? Kita sudah ganti file edit.blade.php. Nah, kemudian kita akan mengganti judulnya saja. Nah, kita ganti judul halaman. Ini kan yang tambah data. Kita ganti dengan update ya. Update data produk. Nah, di sini update, boleh ubah, boleh update, terserah. Bebas. Ini update data produk dan tombolnya update data. Update data ya. Oke, simpan. Kita lihat hasilnya dulu. Ini refresh, kemudian nah, ini tidak boleh terjadi nih. Jadi ketika diklik malah ke halaman show. Kita lihat di sini halaman show itu ini hampir sama nih. Berarti dia bentrok jadi. Karena bentrok, maka di sini kita kasih /edit. Kita kasih /edit. Oke. Coba kita tes kembali laporan. Kemudian klik detail. Nah, ini sudah ke detail produk. Kemudian edit. Nah, ini sudah masuk ke sini. Update data produk sudah sesuai, update data. Kode barang kemarin di UTS ini sudah saya tambahkan kode barang. Nah, Anda juga seharusnya sudah disesuaikan dengan yang ini. Nah, ini berarti linknya sudah benar. Sekarang datanya masih kosong. Oleh karena itu, maka di halaman edit kita akan merubah value. Mana value-nya? Cari value. Nah, ini yang all ini dihapus saja, value. Yang all dihapus. Yang all ini kita ganti dengan nama produk. Nah, jadi di situ ada produk nama. Jadi dolar produk. Kemudian yang isinya adalah ini kode barang ya. Berarti sini adalah kode BRG. Nah, coba kita simpan dulu. Kita tes laporan yang sudah ada kode barangnya yang terakhir kemarin detail. Kemudian edit. Nah, di sini sudah masuk kode barang B001. Nah, Anda bisa menyesuaikan semuanya dengan variabel yang ada. Jadi saya rubah lagi nama menjadi
Di sini adalah nama, kemudian ini adalah harga, kemudian di bawahnya ini adalah stok. Nah, ini adalah stok. Ada lagi di bawah? Oh, sudah. Oke, cukup itu saja yang kemudian kita refresh. Nah, itu sudah B001 kode barang, kemudian ini nama barangnya, kemudian harga, stok 17. Nah, kalau misalnya nama barang saya ubah menjadi adaptor misalnya 19 saja, 19 volt. Klik update, data berhasil ditambah. Nah, bukannya diubah tetapi malah ditambah di sini jadi 2 jadinya. Detail, edit. Nah, 19 volt sebetulnya sama saja. Tapi ini akan tidak baik sekali karena dia malah ditambahkan gitu, bukan malah diedit. Nah, seharusnya kan diedit, bukan ditambah. Ini kan jadi bertambah jadinya di sini. Tapi tidak masalah, itu hanya untuk pembelajaran saja. Maka oleh karena itu di sini tadi di formnya ini adalah edit, actionnya kita ganti seharusnya nih. Di edit, di laporan post, method postnya ini kita ganti actionnya. Jadi actionnya kita ganti menjadi kurung kurawal produk ID. Jadi di sini dia mengambil ID produk. Nah, ini adalah ID produk. Kemudian ya itu saja, tutup kurung kurawal. Di action dirubah. Nah, ini adalah produk. Nah, ini kan nanti kalau begini nanti di rute ini akan bentrok dengan yang ini. Ini kan sama nih. Ini ya get. Nah, ini pasti akan sama. Nah, untuk itu kita akan melakukan pembajakan. Kita akan membajak dia dengan menambahkan namanya di sini. Kita memanipulasi post dengan seolah-olah kita mengirimkan post dan kita kasih tahu bahwa metodenya bisa fetch atau put. Jadi metodenya kita tambahkan lagi metodenya. Nah, bisa fetch, boleh fetch atau put, boleh put seperti ini ya, put. Nah, itu metodenya. Jadi metodenya bisa fetch atau put untuk memanipulasi post. Jadi kita pakai aja fetch. Oke. Nah, coba kita refresh dulu yang ini. Refresh. Oh, salah. Produk. Di sini ID-nya. Lupa buat ID. ID-nya kurang. Oke. Nah, di sini sudah oke. Kita inspect elemen, kita lihat di sini sudah ada input tipe hidden, metodenya adalah fetch. Kemudian ini adalah tokennya. Seperti biasa pada form kita nambahkan token.
Oke, di situ sudah ada sudah kita inspect dan dia sudah memanipulasi dengan metode patch. Berarti kita sekarang kita akan tangkap di rutenya. Kita akan tangkap di rute. Saya akan membuat sebuah route di sini, route baru. Di sini ada rute route titik 2.2 yang metodenya adalah patch. Ini dia patch. Nanti kita akan arahkan ke laporan, kemudian laporan yang isinya adalah ID daripada produk, ID yang daripada produk. Kemudian setelah itu akan diarahkan ke laporan controller, dengan kelas method. Metodenya nanti kita buat adalah update. Nah, ini langsung update. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti saya punya sebuah route. Kalau metodenya itu adalah metodenya patch, arahkan ke laporan, ID-nya berapa. Yang akan menanganinya adalah laporan controller dengan metodenya adalah update. Nah, jadi semua data akan dikirim ke bagian update pada laporan controller. Nah, di sini dia ada update. Nah, di sini sudah ada request dan ID-nya ya kita rubah lagi. Ini menjadi produk $produk. Oke. Nah, di sini pada semua data di bagian update ini ada dua data sebetulnya. Ada data lama, kemudian ada data baru. Data lama dan data baru. Nah, data lama siapa yang diedit, kemudian data baru ini inputan dari form yang berdasarkan daripada request tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba return dulu. Return produk ya. Coba kita return produk. Return produk. Oke. Nah, kemudian kita coba tes, lihat hasilnya. Ini sudah disimpan. Kita return produk dulu. Ini sudah save. Misalnya saya buat B002 di sini. Kemudian ketik update. Laporan. Wah, ini salah. Kita diedit tadi. Oke. Di sini ada kesalahan pada saat dia ahref tadi. Ahref di laporan ya. Ini seharusnya kita buat laporan /laporan. Nah, seperti itu. Oke, kita coba lagi. Ini refresh, kemudian B002, kemudian update data. Laporan 11 not found. Lapora. Oh iya, N-nya kurang. Kita back lagi, kita ganti 002, kemudian update data.
Nah, ini sudah benar. Ini coba dilihat, ini kan masih 001B, 001 ini adalah data lama. Ya kan, ini adalah jadi berarti request yang ini tadi return produk ini adalah data lama. Ini masih data, padahal kita sudah mengubahnya tadi dengan data yang baru. Nah, coba sekarang kita ganti dengan jangan produk tapi adalah request. Nah, ini kan masih 001, padahal saya sudah rubah tadi ke 002. Coba saya refresh lagi, edit, ganti 002, update. Nah, ini sudah benar. Berarti di sini adalah metodenya adalah patch, kode barangnya B002. Oke, berarti ini sudah benar. Kalau sudah benar, baru akan kita timpa dengan data yang lama. Oke, caranya bagaimana? Kita lihat di Laravel documentation bagaimana cara mengupdate. Anda langsung ke Eloquent, getting started, kemudian di situ ada update. Nah, di sini cara mengupdate ada dua cara. Cara pertama, Anda bisa pakai cari dulu data, cari produknya, kemudian kalau sudah jumpa ditimpa data lama dengan data baru, kemudian save. Ini cara pertama. Cara kedua, Anda bisa menggunakan mass update. Jadi kita pakai mass update saja ya, mass update. Karena kita sebelumnya sudah pakai mass assignment di model kita. Jadi kita bisa pakai yang ini saja. Oke, langsung kita pakai saja. Caranya seperti biasa. Kita di sini bisa menggunakan, bisa menulisnya $produk, $produk, kemudian .2.2, kemudian di situ where, .2 where ya, where, kemudian where-nya apa? Where-nya adalah ID. ID di mana ID ini berisi daripada produk yang diambil adalah ID. Lalu kita gabungkan menggunakan update. Jadi kita langsung panah update yang isinya adalah array. Jadi isinya adalah array. Ini jangan lupa kutip 2-nya ketinggalan di sini. Nah, yang diupdate apa? Yang diupdate adalah nama, kemudian itu berisi request yang data baru tadi ya, request nama. Nah, nama, koma. Nah, Anda bisa duplikat saja yang ini, shift alt bawah, kemudian habis nama apalagi, harga ini sesuai dengan form yang sudah diisi tadi, yang dari inputan form. Kemudian ada harga, kemudian ada stok. Ini ada stok. Kemudian setelah stok, kemudian ada kode BRG. Nah, request kode BRG.
Oke. Nah, terakhir ini tidak pakai koma. Nah, begitu saja. Oke, sip. Nah, kemudian ini bisa kita coba dulu tes. Seharusnya harus ada menambahkan pesan. Jadi untuk menambahkan pesan kita bisa mencontoh saja yang ada pada store. Nah ini store. Nah ini kita copy saja, copy. Kita tambahkan ke sini setelah kurung kurawalnya. Laporan with status data berhasil di update. Nah seperti itu. Oke, baik, kita akan mencoba ke sini dulu, ke laporan edit data. Di sini kita buat B002, namanya jangan adaptor 19 volt tapi adaptor 12 volt. Harganya kita ganti 20.000. Stoknya jangan 17 lagi tapi buat aja 5. Update data. Nah ini terjadi error. Ini ada kesalahan pada saat coba kita lihat di laporan controller di sini ya. Nah ini ada kesalahan pada saat update data. Kita lihat. Nah ya ini pakai gini, garisnya itu sama dengan tanda lebih besar, salah. Nah oke, coba kita tes lagi yang lama. Ya oke, baru ini isi. Baik, kita coba kembali edit B nya 002, kemudian adaptornya 12 volt, kemudian harga 20.000, jumlah 5. Oke, kita klik update data. Data berhasil diupdate. Kita lihat adaptor 12 volt, adaptor 12 volt, harga 20.000, stoknya adalah 5. Oke, berhasil. Nah kemudian ini kita sudah tinggal membuat validasi nih. Kalau misalnya kalau dikosongkan ini biasanya tidak ada error karena ada data yang kosong. Oleh karena itu Anda bisa menambahkan validasinya, copy saja validasi yang ini. Ya ini kan validasi, validate sebelum melakukan update. Jadi divalidasi dulu sebelum melakukan update data, berarti di sini berarti. Ini yang di store aja, di copy, kemudian paste saja di sini. Jadi requestnya validasi nama, harga, stok barang. Oke, coba kita tes lagi. Edit, misalnya data barangnya kosong, klik update. Nah berarti ini harus diisi. Kalau kosong dia tidak mau. Kalau kosong dua-duanya, nah dia akan request fill. Oke, saya kira itu saja materi dari saya. Berarti kita sudah mempunyai update, lihat data, kemudian delete, input, entry data, melihat,
menginput data, entry data, kemudian delete atau hapus data, kemudian ini sudah ada update data. Nah, berarti sudah lengkap untuk manipulasi atau manajemen data pada sebuah data produk. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan materi berikutnya di video mendatang. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.